Baik, sebelumnya perkenalkan nama kelompok saya yaitu ada yang pertama saya, Putu Yova Pradjana dengan NIM 2215101017 dan teman saya Kurniawan Eka Nugraha dengan NIM 2215101016. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas soal pretest. Itu soal yang pertama. Nah, di sini itu diketahui L1X-nya itu sama dengan 5,0 dan L2X-nya itu sama dengan min 1,0. Dan juga L1Y sama dengan 0,5 dan L2Y sama dengan 0,1. Terus yang ditanya titik potong dari L1 dan L2. Nah, di sini yang pertama yaitu matriks linear satunya itu yaitu sama dengan delta Y per delta X, yaitu sama dengan 0 min 5 per 5 min 0, yaitu 0 min 5 dibagi 5 min 0. Jadinya hasilnya sama dengan min 5 per 5. Jadi di sini kita bagi juga sama dengan hasilnya min 1. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dari L1-nya itu yaitu 5 min Y sama dengan min 1 atau juga bisa 0 min X. Selanjutnya yaitu di sini karena ini 0 maka kita hanya menggunakan min X-nya saja, yaitu 5 min Y sama dengan min X. Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan min X plus 5, yaitu Y sama dengan 5 min X. Dan juga yang kedua yaitu dari matriks linear 2-nya itu delta Y per X sama dengan 1 min 0 per 0 min dalam kurung negatif 1. Nah, di sini itu juga dibagi. Jadi hasilnya dari pembagian ini itu 1 per 1. Jadi kita dapat sederhanakan yaitu menjadi 1. Dan juga persamaan linear dari L2-nya itu yaitu 1 min Y, yaitu sama dengan 1 atau juga bisa 0 min X. Dan juga 1 min Y itu sama dengan min X karena ini 0. Jadinya min Y-nya itu sama dengan min Y min 1. Mohon maaf, min X min 1. Jadi hasilnya itu Y sama dengan X plus 1. Nah, jadi titik potong dari L1 dan L2-nya itu yaitu 5 min X sama dengan X plus 1. Yaitu selanjutnya kenapa di sini kita rubah menjadi X plus X, karena di sini satunya ini itu kita ubah menjadi X. Yaitu kita hitung hasilnya dari 5 min 1 ini menjadi 4 sama dengan 2X. Kenapa 2X? Karena di sini tambahkan yaitu X tambah X menjadi 2X. Maka X-nya itu sama dengan 2. Jadi selanjutnya itu di sini kita mensubstitusikan ke salah satu persamaannya, yaitu menjadi Y sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan 2 plus 1. Jadinya hasilnya yaitu Y sama dengan 3. Jadi di antara L1 dan L2-nya itu titik potongnya itu ialah 2,3. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, yaitu titik perpotongannya itu ada di 2 dan 3. Oke, next kita soal nomor 2 di bagian pretest. Nah, jadi di sini soal yang nomor 2 yaitu diketahuinya itu vitamin A itu sama dengan 5, vitamin B sama dengan 13 dan vitamin C sama dengan 23. Yang ditanyakannya itu adalah persamaan linearnya. Nah, jadi kita buat yaitu vitamin A-nya itu yaitu X plus Y sama dengan 5 dan vitamin B-nya itu 2X plus Y plus Z sama dengan 13 dan vitamin C-nya itu 4X plus 3Y sama dengan Z. Mohon maaf, 4X tambah 3Y plus Z sama dengan 23. Nah, di sini itu yaitu X, Y dan Z-nya itu kita bisa sebut juga yaitu X-nya itu brand 1 dan Y-nya itu brand 2 dan Z-nya itu brand 3. Jadi di sini kita eliminasi dari Z, B dan C-nya itu. Nah, untuk itu kita di sini buat yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 13 dan juga di bawahnya itu masukkan dari vitamin C-nya itu yaitu 4X plus 3Y plus Z sama dengan 23. Nah, di sini itu kita bisa kalikan 1 2-2-nya yaitu menjadi hasilnya sama aja, yaitu menjadi 2X plus Y plus Z sama dengan 13 dan di bawahnya hasilnya sama. Lalu kita kurangkan, yaitu di sini kita mendapatkan hasil yaitu min 2X min 2Y sama dengan min 10. Nah, selanjutnya karena itu masih minus, di sini kita dikali negatif sehingga kita mendapatkan nilai plusnya itu menjadi 2X plus 2Y sama dengan 10.
Nah, dikarenakan 2x plus 2y-nya itu sama dengan 10, maka kelipatan dari 2-nya itu menjadi x plus y sama dengan 5 jadinya. Dan juga solusinya itu dari jawabannya itu solusinya banyak atau infinite solusi. Jadi di sini kita bisa ambil dari x plus y-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini itu x-nya itu sama dengan 1 dan y-nya itu sama dengan 4. Maka ini ditambahkan hasilnya 5. Jadi mungkin kita dapat simpulkan dari soal itu salah satu solusinya itu ialah x sama dengan 1. Nah, maka yaitu satu brandnya itu 1 atau y sama dengan 4 dan juga 4-nya itu brand 2 yaitu z-nya itu sama dengan 7 atau 7 brand 3. Kita dapat hasilnya. Oke, kita next ke soal nomor 3. Itu di sini diketahui itu AX sama tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q. Nah, yang ditanyakannya itu yaitu A yang tidak mempunyai solusi dan yang B itu yang mempunyai solusi tunggal dan yang C itu solusinya tidak terhingga. Nah, di sini kita buat yang pertama dulu, tidak mempunyai solusi. Nah, di sini kita dapat yaitu 2x plus 3y itu sama dengan 6 dan 4x plus 6y-nya itu sama dengan 9. Nah, di sini jika kita mencoba untuk mengeliminasi x-nya itu, maka kita dapat mengalihkan persamaan pertama dengan 2. Dengan 2 ini. Yaitu di sini kita lihat bahwa 2 dalam kurung 2x plus 3y sama dengan 2 dalam kurung 6. Nah, di sini kita dapat mengkalikan persamaannya itu dengan persamaan pertamanya itu dengan 2. Dan juga yang di bawahnya yaitu 4x plus 6y sama dengan 12. Kenapa ini masih sama? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, dari penjelasan itu kan ini belum sama, tidak sama dengan persamaan kedua yaitu dari 4x plus 6y sama dengan 9-nya itu. Nah, dikarenakan karena tidak ada nilai x dan y-nya itu yang memenuhi kedua persamaan ini secara bersamaan, yaitu sistem ini itu tidak memiliki solusi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang soal B, yaitu soal yang mempunyai solusi tunggal. Nah, di sini itu yaitu 3x plus 2y itu sama dengan 7 dan 4x min 5y itu sama dengan 6. Nah, di sini itu untuk menentukan solusi tunggalnya itu kita bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Nah, di sini mungkin saya akan menggunakan metode eliminasi, yaitu yang pertama 15x tambah 10y itu sama dengan 35 dan 8x min 10 itu sama dengan min 10y itu sama dengan 12. Dan selanjutnya yaitu dalam kurung 15x plus 10y ditambah kurung buka 8x plus min 10y sama dengan 13 plus 12. Yaitu kenapa? Karena di sini itu kita tambahkan kedua persamaan tersebut. Jadinya di sini kita tambahkan sini sehingga mendapatkan hasil yaitu 23x sama dengan 47. Nah, di sini x-nya itu sama dengan 47 dibagi 23, 47 per 23. 47 per 23. Nah, jadi selanjutnya itu 3x plus 2y sama dengan 7, 47 per 23 plus 2y sama dengan 7. Kenapa? Karena di sini itu kita menyelesaikan untuk y-nya itu. Kenapa ini? Karena kita di sini menyelesaikan y. Jadi selanjutnya 141 dari hasilnya itu 141 per 23 ditambah 2y sama dengan 7. Dan juga 2y sama dengan 7 ini tuh dikurang dari pernya itu yaitu 141 per 23. 141 per 23. Nah, jadi di sini kita dapat yaitu nilainya y sama dengan 10 per 23. Jadi solusinya itu mungkin solusi tunggalnya itu dari persamaan tersebut ini saya mendapatkan hasil x-nya itu sama dengan 47 per 23 dan hasil y-nya itu 10 per 23. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Jika
ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kurniawan Eka Nugraha. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kali ini saya akan membahas kuis matriks. Nah, kita bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa eh, A mempunyai sebuah matriks, yaitu adalah di baris 1 terdapat bilangan 1 dan 3, lalu di baris kedua terdapat bilangan 2 dan min 1, dan pada B mempunyai matriks, yaitu adalah pada baris 1 terdapat bilangan 2, 0 dan min 4, lalu pada baris kedua terdapat bilangan 5, min 2 dan 6. Nah, terus yang ditanya di sini yaitu adalah AB dan BA. Nah, pertama kita nyari AB terlebih dahulu. Nah, caranya itu adalah mengalihkan matriks A dengan matriks B. Nah, caranya itu adalah seperti ini. 1 dikali min 2 ditambah 3 ditambah 3 dikali 5, lalu 1 dikali 0, lalu ditambah 3 kali dalam kurung min 2, dan 1 dikali dalam kurung min 4, ditambah 3 kali 6, dan seterusnya. Nah, kita kan sudah mendapatkan hasilnya ini. Nah, sekarang kita jumlahkan lah. Nah, hasil dari 1 kali 2 adalah 2, ditambah hasil dari 3 kali 5 adalah 15, lalu 2 kali 2 mendapatkan hasil 4, lalu ditambahkan dengan hasil perkalian ini yaitu min 1. Min 1 dikali 5 hasilnya itu min 5, dan seterusnya. Nah, ini kita kan sudah mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja untuk mendapatkan hasil akhirnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil akhirnya, yaitu adalah pada baris 1 terdapat bilangan yaitu 17, min 6, dan 14, dan pada baris kedua kita mendapatkan bilangan yaitu min 1, 2, dan min 14. Nah, itu adalah jawaban dari AB-nya. Nah, selanjutnya mengapa BA tidak bisa kita dapatkan jawabannya? Karena apabila ingin mengalihkan sebuah matriks, kolomnya itu harus sama. Jadi karena di sini kolom dari B dan kolom dari A itu tidak sama, maka tidak bisa kita kalikan. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita disuruh menentukan yang mana matriks segitiga atas, yang mana matriks segitiga bawah, dan yang mana matriks diagonal. Nah, yang pertama di sini di sini saya sudah mendapatkan yang mana matriks segitiga atas. Nah, yang ini kita lihat di A ini matriksnya yaitu adalah terdapat pada baris 1 yaitu 1, 2, 0, pada baris kedua yaitu mendapatkan 3, 4, 5, dan pada baris ketiga kita mendapatkan bilangan 0, 0, dan 6. Nah, mengapa ini bisa dinyatakan segitiga atas? Karena terdapat sebuah blok atau entry di kiri bawah. Nah, yang di sini ini adalah sebuah blok kosong, maka kita bisa nyatakan nah, apabila di sini blok kosong, nah kita bisa nyatakan pada bagian atas, nah yang pada bagian begini itu adalah blok yang berisi, maka kita bisa nyatakan yang itulah segitiga atas. Nah, seperti ini, seperti inilah. Nah, itu adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya yaitu yang B, matriks segitiga bawah. Nah, kita lihat di sini matriksnya itu adalah pada baris 1 kita mendapat sebuah bilangan yaitu 1, 0, 0, 0. Pada baris kedua mendapatkan nilai 2, terdapat nilai 2, 3, 4, dan 0. Pada baris ketiga terdapat nilai 5, 0, 6, 0, dan pada baris keempat terdapat nilai 0, 7, 8, 9. Nah, mengapa ini bisa dinyatakan segitiga bawah? Sama seperti tadi, yang tadi kan entry atau blok yang kosong adalah di kiri bawah. Nah, sedangkan ini entry atau blok yang kosong adalah terdapat di bagian atas. Nah, pada bagian sini. Nah, ini adalah bagian blok yang kosong. Maka kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti segitiga bawah. Maka ini bisa dinyatakan matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya yaitu adalah matriks diagonal. Nah, kita lihat di matriks C ini. Terdapat sebuah bilangan pada baris 1 yaitu 1, 0, 0. Pada baris kedua terdapat 0, 2, 3. Nah, pada baris ketiga kita mendapatkan 0, 4, 5. Nah, mengapa ini bisa dinyatakan matriks diagonal? Karena pada baris kanan di atas ini sebuah entry atau blok kosong. Nah, terus begitupun juga pada baris ke bawah di bagian kiri ini adalah blok kosong atau entry kosong. Jadi, nah ketentuan dari matriks diagonal adalah
adalah seperti ini bentukannya. Jadi garis miring. Nah, karena pada garis ini terdapat sebuah blok yang tidak kosong, maka kita bisa nyatakan bahwa ini adalah matriks diagonal. Nah, selanjutnya yang di ini kita tidak bisa menentukan bahwa ini adalah segitiga atas, segitiga bawah maupun diagonal, karena pada bagian atas tidak terdapat blok kosong, pada bagian bawah tidak terdapat blok kosong. Nah, apabila dua-duanya tidak terdapat blok kosong, maka kita juga tidak bisa menentukan bahwa ini diagonal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini diketahui matriks A, yaitu pada baris pertama terdapat bilangan 1 dan 2, pada baris kedua terdapat bilangan 3 dan min 4. Nah, lalu di sini terdapat fungsi fx sama dengan yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 5. Nah, yang ditanya di sini adalah fa. Nah, karena yang ditanya adalah fa, maka yang x ini kita ubah menjadi a. Jadi 2 dalam kurung a kuadrat dikurangi 3 dalam kurung a ditambah 5. Nah, lalu kita tinggal jawab fa sama dengan 2. Nah, di sini karena a kuadrat, maka kita buat 2 matriks. Jadi 1, 2, 3, min 4, dan ya inilah 2 jadinya. Lalu dikurangi 3, a ini kan matriks nih, kita buat 1, 1, 2, 3, min 4, lalu ditambah 5. Nah, mengapa 5 ini mempunyai sebuah matriks sendiri? Karena apabila fungsi kita ubah ke dalam matriks, ia akan menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah seperti ini, 1, 0, 0, 1. Setelah itu kita tinggal kalikan saja. Nah, hasil dari perkalian ini adalah hasil dari matriks perkalian matriks ini adalah 7, min 6, min 9, dan juga 22. Lalu dikurangi 3 matriks ini ditambah 5 matriks ini. Nah, selanjutnya kita tinggal kurangkan saja, mengalihkan maksud saya. Jadi kita tinggal kalikan 2 kali 7, kita mendapatkan hasil 14, lalu 2 dikali min 6, kita mendapatkan hasil min 12, dan seterusnya sampai mendapatkan hasil ini. Nah, selanjutnya tinggal dikurangkan saja matriks yang ini. Nah, ini kita kurangkan dan hasilnya itu adalah contoh kurang seperti ini, yaitu adalah 14 dikurangi 3 hasilnya adalah 11. Lalu min 12 dikurangi 6 adalah min 18, karena min ketemu min jadi plus, jadi min 18. Lalu min 18 dikurangi 9 hasilnya adalah min 27. Lalu 44 dikurangi min 12 hasilnya adalah 56. Lalu ditambah dengan matriks ini, yaitu 5, 0, 0, dan 5. Maka hasil akhirnya adalah yaitu pada baris pertama terdapat bilangan 16 dan min 18, dan pada baris kedua kita mendapatkan bilangan yaitu min 27 dan juga 61. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kuis. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.